Kita lihat secara fakta di lapangan, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, korban keganasan ideologi komunis ditopang dengan Syiah Rafidhah. Ini dibanding dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Afghanistan, Perang Irak, Palestina, Lebanon, dan semua digabung jadi satu, korbannya masih lebih banyak ideologi komunis dan Syiah Rafidhah yang diciptakan oleh bangsa Yahudi. Makanya setiap kali kita mohon kepada Allah 17 kali setiap sholat 5 waktu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Ketika saya memberikan presentasi di Pascasarjana Universitas Brawijaya, ada selesai itu saya dimasukkan di ruang dosen Pascasarjana. Ada seorang dosen menyatakan yang sekarang ini jadi pembantu rektor Universitas Brawijaya, Ustadz, jangan sampai Syiah masuk ke Indonesia. Jadi ternyata beliau ini pakar mikrobiologi yang sekarang jadi pembantu rektor Universitas Brawijaya. Jadi beliau diundang di Iran, pusatnya Syiah internasional, sampai di pusatnya Syiah yaitu di Qom, Iran. Jadi beliau selama sekian bulan di Iran itu melihat mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu didoktrin untuk membenci Ahlus Sunnah. Jadi doktrin Syiah itu menjadikan Ahlus Sunnah itu halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kebencian terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu luar biasa. Oleh karena itu ketika saya diminta untuk memberikan presentasi di pertemuan reuni jenderal-jenderal Angkatan Darat di Rampal, Malang, setelah saya memberikan presentasi tentang bagaimana pergerakan Syiah di Indonesia, itu ada seorang jenderal Angkatan Darat memberikan instruksi, ada interupsi. Ustadz, kalau dulu pasca 65 ABRI dan umat Islam bersatu melawan musuh bersama yaitu komunis, insya Allah di Indonesia ini, kata beliau, ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu melawan komunis dan Syiah. Karena apa? Ternyata di Indonesia ini komunis dan Syiah sudah jadi satu, bahkan sudah masuk ke pemerintahan. Nah ini yang perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Bapak-bapak, bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah bukan Islam. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat mengadakan halaqah kebangsaan tentang kewaspadaan umat terhadap bahaya komunis dan Syiah. Ini diadakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan ada dua buku yang sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia tentang penyimpangan dan kesesatan Syiah, begitu juga kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat tadi malam sudah saya sampaikan bagaimana Syiah dari menurut induknya, artinya menurut kitab-kitab Syiah, bagaimana kesesatan-kesesatannya, bagaimana penyimpangan-penyimpangannya. Jadi terutama sekali dalam masalah-masalah akidah, dahsyat. Kita benar-benar tadi malam sudah jamaah di Masjid Nurul Yakin sudah kita bahas sampai rinci. Bagaimana itu kalau di Indonesia itu bisa menjadi sebuah fasad, kerusakan, terutama di Indonesia. Begitu juga komunis. Semuanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah mengerucut dalam surah Al-Maidah ayat 82. Sebagaimana Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku.
Sungguh kata Allah, kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi Yahudi ketika memasuki di tengah-tengah kaum muslimin lewat Abdullah bin Sabah, lahirlah Syiah Rafidhah. Yahudi ketika masuk di tengah-tengah kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia, lewat Karl Marx, Friedrich Engels, lahirlah ideologi komunis. Dan itu diteruskan oleh Lenin di Uni Soviet, Stalin, kemudian dilanjutkan oleh Mao Zedong di Cina, kemudian dilanjutkan Pol Pot di Kamboja, kemudian dilanjutkan di Indonesia yaitu Musso dan Amir Sarifuddin, sehingga begitu juga dilanjutkan lagi oleh D.N. Aidit dan Nyoto. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi terlaksananya cita-cita Marxisme Leninisme telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa termasuk Indonesia. Mulai tahun 1917 Masehi sampai 1991, selama 74 tahun dunia ini didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang tidak masuk akal. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa statement Lenin, bapak komunis Uni Soviet? Tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia habis mati, asal yang tinggal di dunia ini 1/4-nya komunis. Untuk melaksanakan komunisme kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Ini. Kemudian dilanjutkan oleh Mao Zedong, diktator komunis Cina. Jadi ideologi palu arit yang haus darah, lapar nyawa manusia. Diktator palu arit Mao Zedong membantai hampir 50 juta manusia. Korban nyawa manusia ini akibat komunisme lebih besar ketimbang korban seluruh perang di jagat raya ini. Jadi kalau kita lihat secara fakta di lapangan, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, korban keganasan ideologi komunis ditopang dengan Syiah Rafidhah. Ini dibanding dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, perang Vietnam, perang Afghanistan, perang Irak, Palestina, Lebanon, dan semua digabung jadi satu, korbannya masih lebih banyak ideologi komunis dan Syiah Rafidhah yang diciptakan oleh bangsa Yahudi. Makanya setiap kali kita mohon kepada Allah 17 kali setiap sholat 5 waktu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita mohon terus kepada Allah supaya dihindarkan dari golongan al-maghdub. Rasulullah ditanya, siapa al-maghdub? Kata Rasulullah, Yahudi, yang dimurkai oleh Allah, bangsa yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi. Dan ad-dallin, bukan jalan orang yang kau sesatkan ya Allah, yaitu an-nasar. Itu yang terus kita mohonkan kepada Allah 17 kali setiap kita sholat 5 waktu. Bahkan hampir 1 juz Allah bongkar karakter Yahudi itu di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu seorang mufassir, Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah, beliau mencoba hampir 1 juz itu beliau kaji dalam Al-Quran. Hampir ada 76 karakter Yahudi. Jadi mereka ini memang bangsa yang dimurkai oleh Allah, haus darah. Dan itu kita saksikan sampai hari ini di bumi Syam, di bilad Syam yang bapak ibu lihat tadi videonya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, begitu juga di Indonesia. Coba kita lihat ketika peristiwa Madiun 18 September 1948, Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun. Akhirnya apa yang terjadi? Ratusan ulama dan keluarganya dibantai dengan cara-cara yang biadab di Madiun. 159 anggota TNI gugur di kawasan Goranggareng, Madiun.
Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Gubernur Jawa Timur yaitu Bapak Suryo dijerat lehernya, ditali, kemudian ditali di mobil, diseret dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, sekian puluh kilo, sampai beliau wafat. Ini Gubernur Jawa Timur. Bahkan beliau adalah ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung waktu itu. Dan ini jenazahnya dilempar di sebuah sungai di kawasan Goranggareng, di kawasan Madiun itu, di sebuah sungai di Madiun. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya PKI yang dipimpin oleh Musa bergerak ke kawasan Takran, Magetan. Takran, Magetan itu tempat lahirnya Pak Dahlan Iskan. Dahlan Askan apa Dahlan Iskan? Dahlan Iskan, Jawa Pos yang dulu pernah jadi menteri gitu. Itu 108 umat Islam, ulama dan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat Islam dibantai. Bahkan ini monumennya, jenazah mulai nomor 1 sampai 67 masih terdeteksi siapa jenazah ini. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 sudah tidak terdeteksi, karena rusak sudah jenazah. Pembantaiannya cukup biadab. Kemudian PKI pimpinan Musa bergerak ke Ponorogo. Kembali lagi pondok pesantren Gontor Ponorogo, ulamanya dibantai, santri-santrinya dibantai. Ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Memang akhirnya kita lihat pasca dekret 5 Juli 59, Indonesia berubah sistem politiknya menjadi demokrasi terpimpin. Akhirnya PKI memperoleh kesempatan yang besar untuk meraih cita-citanya. PKI akhirnya pimpinan DNID ingin mengubah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diperjuangkan oleh ulama-ulama di Indonesia ini, termasuk Buya Hamka, Allahumma yarham, Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Beliau adalah arsitek pencetus NKRI. Ini mau dirubah oleh DNID, Indonesia mau diubah dengan ideologi komunis. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, waktu itu dimunculkan di akhir pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno terhipnotis oleh pemikiran Karl Marx. Akhirnya Presiden Soekarno memunculkan di akhir kekuasaannya, memunculkan ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis. Dan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sehingga waktu itu di Jakarta baliho-baliho besar duet kepemimpinan, yaitu Soekarno dan DNID. Sehingga baliho besar waktu itu, ini Karl Marx, Friedrich Engels, pencipta ideologi komunis, ini Soekarno dan DNID. Baliho-baliho besar. Bahkan pertemuan PKI hampir 4 juta PKI. Ini jaya-jayanya PKI, Soekarno dan DNID. Ini jaya-jayanya PKI waktu itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi petualangan politik PKI di era demokrasi terpimpin, yaitu menjadikan Pancasila yang diakui oleh Komisi Sentral PKI, pimpinan DNID, adalah Pancasila versi pribadi Soekarno, yaitu Pancasila 1 Juni 1945. Itu Pancasila yang diakui oleh Komisi Sentral PKI DNID. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di mana Pancasila 1 Juni versi Soekarno, di mana sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ini Pancasila 1 Juni versi pribadi Soekarno. Sehingga akhirnya 1 tahun
Sehingga akhirnya waktu itu DNID dipanggil oleh Presiden Soekarno. DNID minta kepada Presiden Soekarno untuk mempersenjatai 15 juta buruh dan tani yang disebut dengan Angkatan Kelima. Dan 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI, DNID memproklamasikan, saya pembela Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Ini 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI. Bahkan Subandrio, tokoh PKI, 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI, menuduh Dewan Jenderal Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Tidak tahunya yang melakukan kudeta PKI. Jadi ini maling teriak maling. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu satu-satunya jenderal yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh PKI yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau lari ke belakang, langsung melompat pagar, tapi kakinya sempat tertembak, tapi putrinya Ade Erma Suryani yang tertembak meninggal. Ini satu-satunya jenderal angkatan darat yang selamat dari pembantaian itu. Jadi kata beliau, tidaklah mungkin seseorang berjiwa komunis sekaligus Pancasilais, tidak mungkin. Karena cita-cita komunis justru ingin menghilangkan agama. Kalaupun mereka beragama, itu hanyalah kedok semata. Nah sekarang ini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, di Jawa itu sudah ada pergerakan yang menginginkan pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Islam mulai dari TK sampai perguruan tinggi minta dihapus. Ini di Jawa semarak sekali. Bahkan Ripka Ciptaning, tokoh PKI ketika, tokoh PKI sekarang ini yang jadi ketua Komisi 9 DPR Pusat, itu sempat di stasiun televisi LaTV, 15 juta kader komunis se-Indonesia akan bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.